Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 7 rumah aset negara di Kota Semarang ditertibkan. Penghuni rumah mencoba bertahan. Diduga menipu warga dan terlibat skandal perselingkuhan. Warga Batang geruduk kantor Balai Desa Kali Pancur, tuntut sekretaris desa dipecat. Petani tembakau dan warga miskin di Kabupaten Semarang antri demi dapat bantuan tunai langsung dari dana bagi hasil cukai tembakau. Tujuh rumah yang merupakan aset negara di Kota Semarang ditertibkan oleh PT Kereta Api Indonesia. Penghuni dipaksa mengosongkan rumah karena mereka tak lagi punya hak atas aset tersebut. Usaha penghuni rumah untuk menghalau petugas sia-sia. Penertiban rumah yang merupakan aset negara ini tetap berjalan. Petugas gabungan langsung merangsek masuk meski penghuni rumah telah menggembok pintu. Sebelum eksekusi, penghuni rumah sudah dihimbau untuk segera mengosongkan rumah tetapi tidak diindahkan. Ada 7 rumah dinas di Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang yang ditertibkan. Rata-rata rumah dinas dihuni oleh pensiunan pegawai perusahaan jawatan kereta api PJKA atau saat ini PT KAI dengan status tewa. Namun kini setelah mereka meninggal, dilanjutkan oleh anak, cucu, menantu atau kerabat yang tak punya ikatan kontrak dengan PT KAI. Sebanyak 7 rumah perusahaan di wilayah atau di kawasan Gergajian, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Jadi adapun dasar hukum dari pengambil alihan kembali aset KAI atau penertiban ini bahwa aset tersebut memang merupakan aset KAI berupa rumah perusahaan yang berdasarkan atau ada alasannya berupa sertifikat hak guna bangunan dan hak pakai. Total luas lahan mencapai 3.611 meter persegi dengan luas bangunan 824 meter persegi. Seluruh aset negara di bawah PT KAI ini senilai 45 miliar rupiah. Penertiban aset negara untuk menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Ratusan warga desa Kalipancur Batang menggeruduk kantor Balai Desa. Mereka menuntut sekretaris desa setempat segera dipecat dari jabatannya karena diduga menipu warga dan terlibat skandal perselingkuhan. Kekesalan warga kepada sekretaris desa Kalipancur Batang ditumpahkan dengan cara bakar ban serta memasang spanduk di halaman Balai Desa. Mereka menuntut sekretaris desa berinisial T dipecat dari jabatannya karena diduga bermasalah. Warga memaksa masuk Balai Desa untuk bertemu T, namun T tidak ada di tempat. Ratusan warga akhirnya berdialog dengan kepala desa. Mereka mencurahkan unek-unek atas perilaku T. Menurut warga, T diduga menipu warga dengan menggadaikan sertifikat tanah dengan alasan ada perubahan sertifikat massal. Selain itu, T juga diduga berselingkuh dengan seorang perempuan yang masih bersuami. Berhubung Pak Carik memang kelakuannya sudah tidak bisa diikuti oleh masyarakat, banyak melakukan kesalahan. Akhirnya dari warga itu minta Pak Carik niku turun, diberhentikan. Syukur-syukur bisa dipidanakan. Karena apa? Karena satu, bukan hanya kasus perselingkuhan dengan warganya, memang ada kasus-kasus yang menyangkut hal sertifikat massal itu banyak pokoknya. Kemarahan warga akhirnya mereda setelah kepala desa bersedia membuat surat pernyataan jika T akan segera dinonaktifkan dari jabatannya. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang.
Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali semburkan lava pijar pada Rabu dini hari. Aliran lava pijar meluncur ke arah barat daya atau ke Kabupaten Magelang. Jarak luncur lava pijar ini sejauh 1.200 meter ke Kali Bepeng, Kabupaten Semarang. Sejak Rabu dini hari, erupsi terjadi hingga 3 kali. Meski intensitasnya cukup sering, namun belum ada laporan dampak dari hujan vulkanik. Warga diminta menjaga jarak aman 7 km dari puncak Gunung Merapi, mengingat status level siaga level 3. Publik figur kembali ramaikan bursa pencalonan kepala daerah. Kali ini, selebritas ibu kota Vicky Prasetyo berniat mengikuti kontestasi Pilkada Kabupaten Pemalang sebagai calon wakil bupati. Bertempat di salah satu rumah makan daerah Pemalang Minggu sore, RM Nur Hidayat Han Yokro Kusumo alias Indoro Nur bersama Vicky mendeklarasikan diri sebagai kandidat bakal calon bupati dan wakil bupati Pemalang. Keduanya menyatakan siap dan telah memiliki sejumlah program. Namun terkait partai pengusung masih dirahasiakan oleh keduanya. Dalam waktu dekat, keduanya akan berkeliling Pemalang untuk mengumpulkan pundi-pundi suara. Mungkin kita juga harus bisa. Pensiunan aparatur negara yang terdiri dari Polri, TNI, dan ASN membentuk tim 18 untuk memberikan dukungan kepada Izwar Aminuddin maju sebagai calon wali kota Semarang. Tim 18 dibentuk untuk bertarung memenangkan Izwar Aminuddin dalam Pilkada serentak pada November mendatang. Mereka mendeklarasikan dukungan kepada Izwar sebagai calon wali kota Semarang di sebuah gedung di Kecamatan Semarang Utara. Izwar yang saat ini menjabat sebagai sekretaris daerah kota Semarang dinilai sosok yang berpengalaman di pemerintahan. Izwar juga dianggap cocok memimpin kota Semarang karena sudah ahli di bidangnya sehingga diharapkan mampu membawa kota Semarang menjadi lebih baik.